الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Saudara sekalian, Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita senantiasa taat dirinya mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga kita bisa menjalankan sholat isya berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan ngaji tafsir Al-Quran. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia di yaumil qiyamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan mengkaji dan membaca tafsir dari surat Al-Hujurat, yaitu mulai dari ayat 12, 13, 14. Insyaallah ini mengantarkan bagi kita supaya kita ini dalam bergaul, dalam bermasyarakat atau dalam rangka untuk takarub mendekatkan kepada Allah betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara sekalian rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibul katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang artinya, kalau kita mulai berkata adalah ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, istanibu, jauhilah kalian semuanya, katsiran, kebanyakan, minadh-dhann, yaitu dari sikap prasangka. Jauhilah orang beriman, yaitu dari banyaknya sifat daripada prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhann, karena sungguhnya yang namanya ba'dadh-dhann, yaitu sebagian daripada prasangka, itu kebanyakan adalah itsmun. Itsmun itu artinya sesuatu yang mengandung dosa. Jadi saya ulangi lagi terjemahannya, berkata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian semuanya, katsiran, yaitu kebanyakan, minadh-dhann, dari prasangka. Inna ba'dadh-dhann, karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah itsmun, yaitu mengandung dosa. Ayat berikutnya, wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus namanya. Kemudian berikutnya, wala yaghtab ba'dukum, wala yaghtab ba'dukum, wala yaghtab, dan janganlah engkau senantiasa menggibah, menggunjing, ba'dukum, atas bagian yang lain, ya ba'dan, atas bagian yang lain, ba'dukum, dari sebagian kalian, ba'dan, atas bagian yang lain. Kemudian ayuhibbu ahadukum, apakah kamu salah satu di antara kalian itu suka ayyakula, yaitu memakan lahma akhi, daging daripada saudaranya, maitan, yang sudah menjadi mayit. Apakah itu maka kalian pun tidak senang dengan makan daging saudaramu tadi? Oleh karena itu, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tawwabur rahim, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Saudara sekalian rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian tentang pentingnya bagaimana kita ini bergaul, berteman, bermasyarakat, ya, yang mana kita ini memang diciptakan oleh Allah adalah menjadi makhluk yang tidak sendirian dalam hidup ini. Istilahnya makhluknya disebut dengan makhluk sosial, karena kita ini tidak bisa hidup sendirian. Ya, memang di dunia ini tidak ada manusia yang hidup sendirian, kecuali dalam dunia fiksi, namanya kalau
Jadi artinya manusia adalah selalu mempunyai ketergantungan dengan manusia yang lainnya, karena manusia tidak sempurna. Artinya apa? Dalam bidang tertentu kita tidak menguasai. Ya. Kita mungkin bisa menguasai hal ini, tapi yang lainnya pun tidak bisa. Nah, ini artinya adalah bahwa kita ini mempunyai ketergantungan pula dengan sesama manusia. Oleh karena itu di sini dikatakan dalam pergaulan inilah istanibu katsiran, yaitu jauhilah di antara kalian yaitu banyaknya sifat prasangka. Coba ini saya baca tafsirnya, ya ayyuhalladzina shadaqallahu wa rasulah. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa amil bisar'i, dan orang yang beramal dengan syariatnya, istanibu katsiran minadh-dhann. Istanibu katsiran minadh-dhanni saw, yaitu jauhilah kebanyakan daripada prasangka buruk bil mu'minin terhadap orang yang beriman. Jadi beri nasihat kepada kita, yaitu bahwa kita ini tidak boleh mempunyai prasangka buruk kepada saudara-saudara kita yang beriman. Ya, kebalikan daripada prasangka buruk berarti apa? Prasangka baik. Ya, kalau prasangka buruk itu nanti mengakibatkan sudzon, ya, tapi kalau baik jadinya nanti khusnul. Berarti kita mengedepankan sifat khusnul, tidak mengedepankan sifat sudzon, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Inna ba'daddzalika dzann itsmun. Ya, karena sesungguhnya yang namanya sebagian daripada prasangka itu adalah itsmun, yaitu mengandung dosa. Baik, ini nasihat atau perintah Allah yang pertama, bagaimana kita ini menjauhi yang namanya prasangka buruk. Bagaimana kita menjauhi sifat yang namanya suudzon. Terutama adalah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak boleh mengedepankan suudzon. Kita betul-betul harus mengedepankan yang namanya husnudzon. Tapi ini amalan seperti ini juga berat bagi sekalian. Jadi untuk bagaimana berprasangka baik kepada saudara kita sesama muslim itu ya memang berat. Ya. Apalagi yang pernah mungkin tersakiti, ya, atau mungkin pernah tersinggung dan seterusnya, itu kadang-kadang mengedepankan negatif thinking terus. Tapi di ayat ini adalah mengingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Kita tidak boleh mengedepankan suudzon. Nah, kemudian berikutnya wala tufattishu an auratil muslimin. Nah, wala tufattishu itu artinya janganlah kita ini mencari-cari an aurati, itu dari auratnya muslim. Artinya apa? Jangan sampai kita ini mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini namanya tajassus. Ya. Jadi perintah yang kedua ini kita ini dilarang, yaitu mencari kesalahan orang beriman. Jadi kita ini berusaha untuk mencari kesalahan diri sendiri aja. Yaitu istilahnya kita banyak memuhasabai diri sendiri, yaitu banyak introspeksi pada diri sendiri. Kita tidak usah mengedepankan yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini saya kira nasihat yang tepat sekali, baik. Walaupun kadang-kala kita ini melihat yang namanya kesalahan orang lain itu mudah dan tampak sekali, tapi misalnya melihat kejelekan dan kekurangan diri sendiri itu kita nggak ngerti atau bahkan ketinggalan, kurang tepat, kurang jeli kan begitu. Makanya suatu ketika saya dinasihat oleh teman, ya, nasihatnya itu sangat simpel, sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Apa itu? Maksudnya awakmu ojo rumongso, ojo merasa apa namanya rumongso. Ini sederhana Pak, tapi saya maknai itu luar biasa. Rumongso itu begini loh Pak, kita ini kadang-kala, terutama seperti saya ini, yaitu yang menyampaikan materi, yang mungkin kadang-kala juga bisa memberikan solusi kepada orang lain, gitu ya. Itu godaannya itu adalah yang namanya rumongso tadi. Rumongso itu merasa dirinya apa? Bisa, dan itu bahaya. Saya itu kadang-kadang tertegur. Suatu ketika saya jamaah dengan orang yang dekat ya dengan Allah itu, saya ngimami, kemudian setelah ngimami selesai itu ditegur sebenarnya. Ya kamu harus jadi sifat rumongso. Rumongso apa? Merasa suaranya apik pas ngimami. Rumongso supaya apa? Dikatakan khusyuk di dalam sholat. Nah, saya ditegur begitu langsung percaya dalam hati.
karena ini adalah ingat atau pengingat positif menurut saya harus mengingat diri ya, bahwa godaannya orang itu adalah rumongso tadi, rumongso bisa ya, jadi nanti akan punya sifat namanya takabur, sombong, aku, dan ini subhanallah luar biasa, harus kita ingat ya, ini sekaligus nasihat tidak hanya untuk pelajaran semuanya tapi lebih khusus pada saya pribadi ya, ini penting sekali. Jadi bagaimana kita ini tidak merasa rumongso. Atau mungkin seperti ini, saya kadang-kadang saat dimintai tolong, saya sudah berdoa, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang bermasalah. Kemudian solusi Allah kasih. Nah ini kalau kita nggak hati Pak, ya tadi Pak penyakit apa? Rumongso dulu gitu, terus satu nakit kemudian jadi apa? Semari dari sembuh itu kan penyakit. Nah saya diingatkan teman seperti itu, saya kemudian sangat introspeksi diri, muhasabah diri, bahwa kita ini betul-betul mari kita cari kejelekan dan kekurangan diri kita. Dan jangan sampai kita kemudian mengedepankan mencari negatifnya orang lain. Ini namanya tajassus ya. Makanya tadi dikatakan yaitu wala tajassasu, janganlah kalian ini mencari-cari yang namanya kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri sendiri, introspeksi diri, muhasabah diri, lihat, cek betul ya dalam diri kita ini sebenarnya sudah baik semuanya belum kan? Atau kadang-kadang sudah baik, tapi ada niat terbersit yang sangat-sangat terapi atau sangat dalam sekali yang tidak nampak, yaitu yang namanya sifat rumongso tadi, riak ya, riak rumongso. Nah itu kembali ya, itu semoga kita lihat. Jadi saya baru betul-betul 2-3 ini senantiasa introspeksi dari nasihat teman saya tadi berupa yaitu ojo rumongso, ojo tumeh. Baik, dosen hormati, jadi walau tajassus, jangan kita biasakan untuk mencari kesalahan orang lain. Ya, mari justru kita harus introspeksi diri, carilah kekurangan dan kesalahan diri kita. Supaya apa? Supaya kita ini adalah mudah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW setiap hari itu tak kurang daripada beristighfar. Hadis yang lain mengatakan 70 kali. Hadis yang lain mengatakan 100 kali. Ya, jadi makna istighfarnya Rasul itu betul-betul Rasul taubat, minta ampun kepada Allah. Padahal kita tahu Rasul ini adalah manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik tingkah laku perbuatan yang lalu maupun yang akan datang. Itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun masih mempraktekkan yang namanya memperbanyak baca istighfar. Apalagi kita, bos sekalian. Apalagi kita ini adalah orang biasa, orang yang tidak dijamin oleh Allah masuk surga, gitu kan? Jadi yang namanya Rasulullah ini adalah manusia suci, manusia yang dijamin Allah masuk surga, itu pun masih memperbanyak baca istighfar, bahkan tak kurang daripada 70 atau bahkan 100 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita. Nah ini artinya menjadi koreksi bagi diri kita, mari ya senantiasa kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha itu artinya jangan sampai kita ini senantiasa menggunjing, Pak. Menggunjing bahasa lain adalah riba. Bahasa lainnya apa? Ngerasanya. Jawa itu apa? Ngerasanya. Nah, coba Pak saya. Rasanya ini biar rasanya maksudnya rasanya biar Pak. Yaitu menceritakan sesuatu ya, tentang temannya itu kepada orang lain, tapi kalau cerita tadi kemudian seandainya terdengar kepada teman kita tadi, maka teman kita ini nggak senang, itu namanya riba ya. Tapi kalau misalnya menceritakan sesuatu yang dimiliki orang lain kepada teman kita yang lainnya dan sesuatu tadi kok apa istilahnya tidak benar, itu jadinya lahir yang namanya apa? Ya fitnah, ya memfitnah jadinya. Nah dua-duanya tidak baik, dua-duanya tidak baik kan? Oleh karena itu hadis Allah ini, jadi ayat yang lain mengatakan ya ayat terusnya tadi lah, yaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala yaqul ba'dukum fi ba'din bi dhahril ghaibi ma yaqra. Jadi artinya di sini katakan janganlah sebagian kalian itu mengatakan kepada sebagian yang lain, yaitu dengan bi dhahril ghaib ya, ketika kita menyatakan pada saat itu orangnya tidak ada di situ, tapi apa yang dikatakan adalah mayakro, sesuatu yang mereka benci, sesuatu yang dia benci gitu ya. Itu yang namanya ghibah. Nah, ghibah ini tadi Pak, yang istilahnya menggunjing atau
pengerasaan tadi diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah ayuhibbu ahadukum. Apakah salah satu di antara kalian senang ayyakula lahmahi ketika memakan dagingnya saudaranya yang saat itu sudah dari mayit? Ini sanepo Pak ya. Artinya sesuatu yang sifatnya ya istilahnya penjelasan untuk meyakinkan dan membenarkan maksud daripada itu. Jadi apakah mungkin dan mau toh kita ini makan dagingnya saudara kita yang sudah meninggal? Nah, namanya mayit kemudian dagingnya dimakan kan sama dengan kisah dulu siapa itu? Sama Sumanto, ya memakan dagingnya mayit karena sudah meninggal Sumanto. Apakah kita mau makan seperti itu? Jadi diibaratkan yang namanya riba tadi, yang namanya membunuh tadi adalah sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mayit, yang sudah jadi mati, gitu ya. Ayuhibbu ahadukum akala lahma akhihi wa huwa mayyit, padahal dia sudah menjadi mayit, gitu ya. Kemudian fakarihtumu, ya, maka kalian pun tidak suka memakan itu. Oleh karena itu tinggalkan ya perbuatan seperti itu. Ya, wa antum takrahuna dzalik, ya. Dan kalian semuanya adalah takrahuna, kalian tidak suka, tidak senang tentang perbuatan itu. Fakrihu ihdiyani. Oleh karena itu tinggalkanlah atau jauhilah yang namanya sifat-sifat daripada ghibah tadi. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sebenarnya Allah adalah Maha Tawwab, Maha penerima taubat, Rahimun juga lagi Maha penyayang. Bapak Ibu saudara saya hormati, ayat ini ternyata menjelaskan begitu luar biasanya dalam bagaimana diri kita ini bergaul dengan teman kita dan saudara kita. Ya, bagaimana kita tidak berprasangka negatif, bersudzon, ya. Bagaimana kita tidak suka mencari kesalahan orang lain, dan bagaimana kita tidak menghibah, menguji atau bahkan merasani tadi. Ya, jadi Allah menutup dengan kalimatnya ayat di sini wattaqullah, bertakwalah kalian semuanya. Karena sebelumnya innallaha tawwabun wa huwa maha taubat, rahimun lagi maha bicara penyayang. Baik, kalau kita lihat makna tafsirnya adalah wa khaufullah, mereka semuanya adalah takut pada Allah. Fima amarakum bih wa nahakum anhu, yaitu takut tentang bagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian, wa nahakum anhu, dan mencegah perbuatan negatif ya untuk kita semuanya. Innallaha tawwabun 'ala ibadihi mu'minin, sesungguhnya Allah adalah penerima taubat kepada hamba-Nya orang-orang yang beriman. Rahimun bihim, juga berkasih sayang kepada mereka. Baik, itu di ayat yang pertama yang kita kaji, jadi yaitu larangan kita ini untuk berprasangka buruk satu, yang kedua larangan pula untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus kalau dalam bahasa Quran, dan yang ketiga adalah melakukan perbuatan namanya riba. Baik, itulah ya perlu kita paham bersama. Sekarang ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, yaitu dari laki-laki, wa untha, dan perempuan. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian semuanya itulah syu'uban, bersuku-suku, wa qabailah, dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya kalian yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah, indallahi atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, khabirun, ya, Maha mengetahui, Maha melihat, ya, khabirun, dan Maha menyaksikan. Baik, saya hormati, mari saya baca terjemahannya dulu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami khalaqnakum, menciptakan kalian semuanya, min abin wahid, dari bapak yang satu. Artinya kita ini diciptakan Pak, lahir dari bapak yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga sebenarnya kita ini bersaudara karena satu bapak, Bapak Adam alaihissalam, ya. Dari bapak Adam, bapak yang satu. Huwa Adam, wa ummu wahid, ia Hawa, ya. Dan dari ibu yang satu, yaitu yang namanya ibu Hawa, ya. Jadi kalau tulisan Latinnya itu pakai H, Hawa, tapi bacanya ternyata dalam tulisan Arab adalah H. Jadi
jadi bacanya Hawa gitu ya. Nah, tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya Ibu Siti Hawa ya sudah. Jadi yang betul bahasa Arabnya adalah Hawa. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dari bapak yang satu dan juga dari ibu yang satu, Bapak Adam dan Ibu Siti Hawa. Nah, kalau di dalam teks Arab ya nggak ada Sitinya Pak ya, saya jelaskan dulu ya. Nah, tapi kalau kita kenalnya ya Ibu Siti Hawa, Ibu Siti Aisyah, Ibu Siti Aminah. Ini ya tambahan aja Siti, tambahan kita aja di Jawa. Baik, saya hormati, kemudian di sini dikatakan fala tufadilu bainakum fil nasab. Janganlah kita ini saling merasa lebih utama. Ya, di antara kita ini adalah nasab dalam nasab. Jadi artinya kita ini tidak boleh mengagung-agungkan nasab kita. Jadi kadang-kadang orang-orang Arab Jahiliyah itu masih mengagung-agungkan daripada keturunan atau nasab. Gitu kan? Jadi ayat ini mengatakan ya tidak boleh kita mengagungkan tentang nasab-nasab kita. Baik, oleh karena itu ayat berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjemahnya tafsirnya adalah waja'alnakum bitanasuli syu'uban. Jadi Allah jadikan pada kita sekalian ini adalah satu keturunan yaitu syu'uban ya, yaitu dari berbagai macam suku. Wa qabailah muta'addidah dan dari kabilah-kabilah yang bermacam-macam. Ya, suku-suku berbangsa-bangsa yang bermacam-macam. Liya'rifa ba'dukum ba'dun supaya sebagian yang lain di antara kalian itu adalah mengetahui daripada sebagian yang lain. Ya, jadi artinya Allah menciptakan diri kita lagi perempuan gitu ya. Itu sebenarnya dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Lita'arafu untuk saling mengenal. Lita'arafu untuk saling mengenal supaya kita ini adalah saling mengenal, supaya saling paham, saling mengerti tentang yang lainnya di luar diri kita. Itu namanya lita'arafu, saling mengenal. Nah di sini tapi Allah menegaskan walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, yang menjadikan mulia seseorang bukan dari keturunannya siapa, bukan dari suku bangsa dari mana gitu ya. Tapi Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kemuliaan dilihat bukan dari sisi jabatan yang diembannya, kemuliaan di sisi Allah bukan karena harta yang dimilikinya, ya, kemuliaan bukan dari sisi nasab atau istilahnya keturunan, ya, tapi ternyata Allah menegaskan bahwa inna akramakum indallahi asyaddukum ittaqa'an lillah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kita manusia. Innallaha alimun bil muttaqin. Sesungguhnya Allah adalah mengetahui pada orang bertakwa, khabirun bihim, juga memahami tentang orang bertakwa. Baik, saya hormati, hikmah pelajaran yang kita ambil bahwa di ayat ini memang kita tahu Allah menciptakan, menakdirkan di dunia ini manusia yang modelnya macam-macam, ya, yang mempunyai suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita lihat di tempat kita Indonesia saja, Nuswantara ya, itu pun juga terdiri dari berbagai suku-suku yang berbeda. Bahkan kalau kita rasakan Jawa saja, ternyata di samping sukunya walaupun satu namanya suku Jawa, tapi bahasanya pun juga beda-beda. Basa Jawa ini Jawa Semarangan, Mamboroko, basa Jawa asli Kebumen gitu, sama daerah apa, Malang, Brebes dan seterusnya beda. Nah, ini artinya dari segi bahasa saja sudah berbeda, padahal sukunya sama, gitu kan? Tapi ini sebenarnya adalah bukti kemahakuasaan Allah karena telah menciptakan manusia yang berbeda-beda suku, bangsa, bahasa yang modelnya macam-macam. Ya, Qabail muta'addidah itu artinya adalah kabilah yang bermacam-macam yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya adalah nilai ketakwaan itulah yang menjadi nilai kemuliaan seseorang. Makanya hadirin rahimakumullah, kenapa suatu ketika Nabi mengingatkan kepada kita takwa ini harus kita bawa di mana-mana, kapanpun dan dimanapun berada, tetap nilai ketakwaan senantiasa kita bawa. Kita sendirian yang bertakwa, bersama dengan jamaah teman yang lain juga bertakwa, ya, dan dengan siapapun juga selalu bertakwa. Ini penting sekali dan bermanfaat. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian berikutnya ayat ini ya ditutup di atasnya dia dilanjutkan dengan
peristiwa ada seorang Arab Badui yang ketemu dengan Rasul, maka saat itu mengatakan saya adalah sudah beriman ya Rasul. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Yaitu A'rab, yaitu di sini saya katakan adalah tafsirnya orang Arab Badui. Itu berkata di depan Rasul, amanna, kami sudah beriman ya Rasul. Nah, tapi Rasul diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu," katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu, kamu ini belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah aslamna, kami telah pasrah, kami telah tunduk, kami ini telah berislam. Jadi belum beriman tapi sudah berislam. Artinya apa? Ya, Islam itu yang penting kan menjalankan rukun Islam yang 5 itu. Coba sebentar ini saya hadikan dulu ya. Kenapa dikatakan berislam tapi belum beriman? Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Ya, karena belum masuk pada diri kalian yang namanya iman. Wa in Allah, dan jika kalian bertakwa kepada Allah wa Rasulullah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum, maka Allah tidak akan mengurangi sedikitpun min a'malikum dari amal-amal kalian syai'an sedikitpun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, qalatil Arab wa hum al-Badui. Jadi yang dimaksud dengan al-Arab kalimat ini adalah ternyata al-Badui, yaitu suku Badui. Suku Badui adalah suku yang letaknya di pinggiran desa atau bahkan di sekitar pegunungan, maka dikenal dengan suku Badui. Aman nabillah, jadi wahum al-Badui yang disebut dengan Badui tadi mengatakan apa? Aman nabillah, kami telah beriman ya Rasul. Jadi tidak hanya satu orang tapi serombongan gitu ya. Kami telah beriman ya Rasul, gitu kan? Aman nabillah wa rasuli, kami ini telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Allah, gitu kan? Nah, kemudian setelah mengatakan begitu, iman dan kamilan, yaitu iman yang sempurna, maka Rasul diperintahkan oleh Allah, qul lahum, katakanlah ya Muhammad lahu kepada mereka, ayuhan nabi, la tad'u li anfusikum al-iman kamil, jangan kamu mengakui, mengklaim, istilah idda'ah itu artinya mengklaim. Janganlah kamu mengklaim atau mengakui bahwa kamu ini sudah beriman secara sempurna. Walakin qulu aslamna, oleh karena itu ucapkanlah aslamna, itu kami tunduk, kami pasrah, kami sudah berislam ya. Kenapa seperti itu? Walam yadkhuli ba'dul iman ya, karena tidak masuk yang namanya iman fi qulubikum, di dalam hatimu. Wa Allah wa rasulah, dan apabila kalian bertakwa, bertaat ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, la yanqusukum min thawabin amalikum syai'an, maka tidak terkurangi sedikit pun daripada pahala yang kau lakukan. Perbuatan yang kau lakukan kebaikan itu senantiasa Allah berikan pahala, tidak akan terkurangi. Innallaha ghafurun liman taba min dzunubihi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertobat min dzunubihi, dari dosa-dosanya. Rahimun bi, dan kasih sayang padanya. Wabil ayati zajrul liman yudharul iman, dan dari ayat yang lain adalah di sini maksudnya belum nampak yang namanya keimanan. Ya, intinya apa hadirin Allah, orang Arab tadi Badui ya, itu di depan Rasul rombongan mengatakan kami beriman, yang imannya sudah sempurna. Tapi Rasul diminta atau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suruh mengatakan jangan katakan beriman, kamu ini masih berislam ya, belum beriman. Kenapa seperti itu Saudara sekalian? Karena bahwa orang yang menjalankan syariat Islam namanya rukun Islam yang jumlahnya 5, itu secara fisik asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dikatakan orang berislam. Tapi apakah syahadatnya itu masuk sampai di dalam hati atau belum, itu tidak menjadi ukuran sebagai masuk Islamnya dan tidak. Ya, begitu juga kemudian orang yang sholat itu kalau yang penting syarat rukunnya dipenuhi dan kemudian melakukan gerakan sholat yang benar, sudah dikatakan sholat. Tapi sholatnya didasari dengan iman atau belum, nah kita nggak tahu juga, kan? Makanya ini pentingnya hadirin rahimakumullah, kita yang sudah berislam, mari kita tingkatkan untuk menjadi orang yang beriman. Artinya apa? Syahadat kita didasari dengan keimanan, sholat kita didasari dengan keimanan, puasa kita juga didasari dengan keimanan, ya, haji kita juga didasari dengan. Jadi semua amalan rukun Islam utamanya
itu mari kita dasari juga dengan keimanan. Supaya apa? Supaya istilahnya kalau bulan siran itu aja nanti ngelakoni syariat bloko, tapi kudu sak dulu-dulu dipahami. Artinya apa? Ya didasari dengan keimanan. Jadi kalau orang yang sholat, kalau hanya sekedar sholat secara syariat saja, itu yang penting kan definisinya diawali dengan takbiratul ihram, ya, diakhiri dengan salam, itu ada sholat. Ya, tapi apakah sholatnya itu ada ruhnya di dalamnya atau ruh sholat ada atau tidak sampai kita perhatikan di situ. Nah kita hadirin Allah, kalau sudah lama menjalankan ibadah yang ada ini, mari apapun yang kita lakukan kita perhatikan, yaitu namanya ruhnya amal. Ruhnya amal ini otomatis apa? Ya memiliki yang namanya hati tadi. Syahadat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat kita ini kita perbarui terus setiap sholat. Berapa kali Pak minimal? Kita mengucapkan syahadat sehari semalam berapa kali berarti? Ya, setiap tahiyat Pak, setiap tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Itu artinya bahwa diri kita ini selalu perbarui syahadat kita. Nah, syahadat itu kalau hanya sekedar di lisan saja berarti kita ya berislam, tapi belum beriman. Nah, tapi kalau jadi iman dengan keyakinan saya bersaksi bahwa tidak Tuhan yang benar disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, kemudian betul-betul diyakini di dalam hati, maka itulah yang namanya orang beriman. Makanya hadirin Allah, iman kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, orang ahli sunnah wal jamaah meyakini iman itu adalah lengkap. Kenapa saya katakan istilah ada ahli sunnah wal jamaah? Karena ada aliran paham tertentu yang namanya iman tidak sebagaimana kita. Iman itu hadirin Allah, itu Rasul memberikan definisi, memberikan pengertian iman adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Nah ini, jadi artinya iman itu adalah membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan melakukan dengan sebuah perbuatan, ada actionnya. Itu namanya iman. Jadi lengkap. Hatinya beriman, lisannya beriman, perbuatannya pun mencerminkan orang yang beriman. Nah, contohnya dia tadi itu ketika kita syahadat, mengucapkan syahadat sudah mudah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Nah, kemudian bagaimana ucapan syahadat ini sampai masuk dalam hati kita, itu yang penting, ya, meyakini betul keberadaan Allah Taala sebagaimana dia ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, gitu kan, dan meyakini betul bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dalam hati. Kemudian sholat juga begitu. Sholat itu kalau kita hanya gerakan sholat tadi sebenarnya masih sebagai orang muslim aja Islam, tapi belum sampai dikatakan beriman. Oleh karena itu rohnya sholat kemudian kita perhatikan, gerakan sholat kita tumakninahkan, gitu kan. Kemudian hatinya pun kita berusaha untuk sholat, pikiran kita sholat, semua yang kita ada dalam diri kita ini juga kita contoh sholat. Nah ini artinya adalah ada rohnya sholat. Ya, bagaimana kita mendasari dengan iman tadi. Makanya iman kata Rasulullah tadi adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan melakukan dalam sebuah perbuatan. Juga puasa juga begitu. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi yang namanya iman tadi memang harus lengkap, baik hati, kemudian ucapan maupun perbuatan menjadikan orang yang beriman. Makanya saudara sekalian, kalau kita ini sudah menjadi orang beriman, kalau sudah iman menancap di dalam hati, kita bertetangga juga mencerminkan orang yang beriman. Kita bersama dengan keluarga kita juga mencerminkan orang beriman. Ya, kita bermasyarakat di lingkungan RT RW juga mencerminkan orang yang beriman. Di tempat pekerjaan kita juga mencerminkan orang yang beriman. Jadi iman itu menjadi fondasi dalam seluruh perbuatan kita. Maka istilahnya bagaimana kita ini memiliki peradaban Islam, mengaktualisasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, supaya diri kita ini selamat insyaallah dunia dan akhirat. Jadi rahimakumullah, saya kira sampai di situ yang perlu saya sampaikan. Jadi yang jelas insyaallah yang mengingatkan pada diri kita nilai-nilai baik dari surat Al-Hujurat ini, yang mana insyaallah apabila kita jalankan betul-betul mengantarkan kepada diri kita semuanya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.